Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopas, Ngobrol Paso Sore bareng Seputas di episode 2 season ke-5. Sebelumnya, perkenalkan saya Silvi dan rekan saya Faris Alba. Di sini kami akan menemani pemirsa menjelang waktu berbuka puasa. Di episode kali ini kita memiliki tema membangun pemimpin yang menginspirasi generasi muda menuju Indonesia Emas. Sesuai tema pada episode kali ini, tentunya kita mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Apakah ada yang bisa menebak siapa bintang tamunya? Oke, saya akan membacakan CV beliau. Muhammad Sabik Firas Firjatullah adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya yang memiliki minat besar dalam kepemimpinan, komunikasi, dan berorganisasi. Dengan pengalaman dalam berbagai kegiatan seperti debat, public speaking, serta program pengembangan kepemimpinan, berkomitmen untuk terus belajar dan berbagi wawasan guna membentuk pemimpin muda yang inspiratif dan berdaya saing. Riwayat pendidikan SMA Negeri 4 Tasikmalaya 2022-2025 jurusan IPS. Prestasi yang diraihnya diantaranya 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia ISLC UI 2024, Juara 2 LDBI tingkat kota, Juara 4 LDBI tingkat provinsi, Pembicara terbaik ketiga tingkat kota, Pembicara terbaik ke-15 tingkat provinsi. Pengalaman organisasi Forum OSIS Nasional FON tahun 2024-2025 sebagai koordinator eksternal. OSIS SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya periode 2023-2024 sebagai Ketua Umum OSIS. Angkatan 2025 SMA Negeri 4 Tasikmalaya 2024-2025 sebagai Ketua Angkatan. Kemampuan public speaking, kemampuan sosial, komunikasi, manajemen waktu, problem solving, dan berkolaborasi. Hobi, membaca buku, bersosialisasi, berorganisasi, debat, networking event, dan renang. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kang Sabri dari SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Silakan duduk, Kang. Oke, tentunya kami mengucapkan terima kasih ya Kang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini di acara Ngopas. Bagaimana Kang perjalanan menuju ke sini tadi? Perjalanan ke sini bukan cukup lagi sih, panas ya. Iya. Dan juga saya dari Sambong Jaya dan mungkin sekitar 20 menitan, dan itu tuh dinikmati saja gitu. Alhamdulillah. Menguras tenaga juga ya Kang, Ya, cukup. betul. Apalagi suasana sedang berpuasa di siang menuju sore hari ini. Tapi semangat juga sih mau diundang di acara ini, jadi kayak semangat untuk sharing-sharing. Iya, tentunya Kang. Oke, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kang karena Kang sudah bisa menyempatkan hadir di acara Ngopas kali ini. Mohon izin Kang, sebelumnya kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kang. Boleh, silakan. Nah Kang, bagaimana strategi dalam membangun generasi bangsa yang berjiwa pemimpin supaya bangsa kita memiliki masa depan yang memiliki pemimpin yang baik? Mungkin izin dijawab dengan Ya. yang santai ya, jadi bahasanya nggak terlalu formal gitu, biar kita sama-sama enak juga. Ya. Sebelumnya mau ngasih tahu dulu saya pertama kali terjun ke dunia organisasi itu tuh saya merasa atau melihat seorang pemimpin tuh harus orang yang paling bisa di antara semuanya, harus paling sempurna dan paling cerdas gitu di antara semuanya. Tetapi sering berjalannya waktu, aku tuh ketemu bukan beberapa lagi sih, banyak pemimpin-pemimpin hebat bahkan di Indonesia, di Indonesia. Dan akhirnya saya realize sesuatu di mana ternyata pemimpin itu bukan tentang kesempurnaan di dalam seseorang, tetapi bagaimana seseorang itu berani untuk mengambil sebuah tanggung jawab dan membawa perubahan walaupun hal yang sangat kecil gitu. Nah, jadi menurut saya tuh strategi
melahirkan pemimpin baik itu di masa depan itu tuh harus dimulai dari pola pikir yang terlebih dahulu, dari mindsetnya terlebih dahulu. Nah, generasi muda saat ini tuh harus diberi ruang eksplorasi, mungkin ya bisa disebut ruang eksplorasi untuk mencoba, untuk berpikir kritis, untuk berinisiatif agar mereka tuh sadar karena kebanyakan ya generasi muda saat itu tuh menganggap bahwa pemimpin itu hanya sebuah jabatan. Tapi saya tuh pernah dengar kata-kata dari John C. Maxwell kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Beliau tuh berkata, leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi yang artinya siapapun itu bisa menjadi pemimpin kalau dia itu bisa membawa perubahan dan memberikan dampak walaupun sekecil itu. Jadi tidak tentang jabatan. Nah mungkin ya untuk strateginya yang pertama itu tadi memberikan ruangan eksplorasi untuk mencoba, karena generasi muda itu harus sadar bahwa kepemimpinan itu bukan hal yang instan, bukan yang langsung semalam saja, tetapi harus dicoba, harus dikembangkan dengan berbagai pengalaman. Jadi harus dicoba terlebih dahulu untuk dengan cara diberikan ruang eksplorasi untuk berpendapat, untuk berbicara gitu. Nah yang kedua strateginya itu yang bisa growth mindset. Jadi menanamkan mindset bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu. Mengapa saya berstrategi seperti itu? Karena karakter dari anak generasi sekarang tuh biasanya tuh mereka gampang down kalau misalnya sekali gagal tuh kan. Mungkin kita juga pernah merasakan dan saya pun pernah merasakan, tapi saya alhamdulillah sudah merubah hal tersebut. Jadi bahwa kita tuh harus menanamkan pikiran bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu tuh sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya gitu. Jadi gak ada nih orang yang sukses itu gak ngelewatin kegagalan, saya jamin itu gak ada. Walaupun ada, itu tuh pasti hanya sedikit orang, dan orang tersebut punya privilege yang lebih mungkin ya. Jadi tapi gak memungkinkan juga kalau misalnya orang yang punya privilege lebih tuh pasti ada gagalnya juga gitu. Jadi berarti calon pemimpin juga harus memiliki mental yang kuat ya kan? Betul. Jadi tidak harus sekali berhasil. Ya, mental yang kuat, ketahanan gitu. Karena di masa depan atau pokoknya di masa depan itu tantangan seorang pemimpin itu pasti makin dinamis dan makin banyak gitu lah. Jadi kayak harus bertahan di era yang akan datang gitu. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting juga menurut saya. Yang ketiga tuh harus didukung oleh lingkungan yang suportif. Mengapa? Karena sebenarnya di Indonesia, kita ngomongin Indonesia ya, atau enggak ngobrolin dulu di Tasikmalaya deh, banyak sekali nih kayak potensi-potensi di anak muda untuk menjadi pemimpin itu banyak sekali. Kayak misal kalian di sini, kalian tuh udah berhasil mengeluarkan potensi kalian dengan cara ikut OSIS, tapi di sisi lain banyak anak-anak, banyak generasi muda, banyak teman-teman kita yang potensinya tuh kependam karena faktor lingkungan. Misalnya dia tuh sebenarnya punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi leader gitu, tetapi lingkungannya tuh tidak mendukung. Contohnya dia berpendapat tapi kayak sok inilah gitu, kayak pendapatnya tuh gak didengar, malah dijudge gitu. Nah jadi itu tuh potensinya tuh kependam dan gak jadi deh dia berpendapat dan malah jadi mendem gitu. Jadi itu sih kayaknya strategi dari menurut saya gitu. Mungkin kurangnya kesempatan ya Kang, jadi kurang juga pada orang-orang yang berpotensi juga gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, apakah dengan gaya yang mengikuti zaman sekarang dapat menginspirasi kalangan anak muda? Pasti sih, tentu bakal menginspirasi, dan itu tuh gaya zaman sekarang tuh ada banyak lah positifnya juga, bisa disebut banyak. Mengapa? Karena nih kita coba refleksi deh, kayak kita tuh mungkin kalian ya lebih enak ngedengar orang ngobrol lebih santai dan pakai bahasa kita tetapi tetap sopan, atau lebih enak ngobrol yang formal, tegas dan serius gitu? Pasti yang lebih santai ya kan. Jadi biar kita tuh bisa lebih masuknya diskusi gitu ya. Nah sekarang tuh zaman sekarang juga itu tuh membuktikan bahwasanya gaya zaman sekarang tuh lebih inspiratif juga, karena dengan didukungnya juga dengan media digital seperti TikTok, Instagram atau YouTube, itu tuh bisa ngebuat anak muda sekarang tuh lebih ingin mendengar juga gitu. Jadi kayak lebih atensinya tuh lebih tertarik. Kita ambil contoh dari public figure seperti Najwa Shihab. Beliau
beliau tuh menyampaikan ide-idenya, narasi-narasinya itu lewat media sosial gitu. Jadi itu kan sesuai dengan zaman sekarang ya, era digital. Nah, banyak anak muda juga yang sekarang tuh jadi kagum ke beliau gitu karena jadi terinspirasi dari beliau. Itu sih contohnya. Tetapi perlu diingat juga dengan zaman sekarang, disesuaikan dengan zaman sekarang, tapi kita tuh tidak boleh melupakan esensi sebenarnya dari kepemimpinan, yang dimana seorang pemimpin itu integritas, tegas, bertanggung jawab, bijaksana. Jangan mentang-mentang kayak misalnya tadi kita santai tapi kita tuh jadi kelewatan deh atau apa gitu. Jadi harus tetap mengetahui esensi dari kepemimpinan gitu. Harus memiliki daya tarik bagi kalangan muda juga ya Kang. Betul. Dan juga di zaman sekarang ini sudah serba digital, jadi kita itu bisa menginspirasi banyak orang melalui media sosial. Penyebarannya lebih luas ya. Iya. Nah Kang, buat pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tantangan yang dihadapi pemimpin terhadap generasi muda di zaman yang serba modern ini? Tantangan ya. Sebenarnya kalau tantangan tuh semakin tahun semakin banyak dan semakin dinamis juga karena perubahan zaman mungkin ya. Dan sekarang kita di era digital, menurut saya itu tantangan yang paling bisa disebut paling besar itu adalah arus informasi yang belum bisa diterima dengan bijaksana oleh generasi muda gitu. Jadi banyak sekali informasi yang ditelan secara mentah oleh anak-anak mungkin seusia kita atau di bawah kita ataupun di atas kita, itu bisa membuat misinformasi gitu. Dan tantangan dari kepemimpinan itu juga mungkin misalnya ada seseorang yang misalnya dia tuh menyampaikan sesuatu gitu di platform media sosial atau dimanapun itu, dan kalau misalnya kita tidak menerima informasinya itu tidak dicerna terlebih dahulu, itu bisa misinformasi dan disampaikan atau terkesannya itu jadi buruk. Itu mungkin ya tantangannya. Dan juga selanjutnya tuh tantangannya tuh mengenai pergaulan juga sih kayaknya. Mungkin sekarang bisa dilihat, bukan kayaknya lagi sih ya, itu tentang pergaulan, karena sekarang tuh banyak kasus-kasus bahkan ya anak di bawah umur tuh udah berani misalnya kayak masukin motor, ataupun ada yang ya pokoknya hal-hal yang gak wajar itu dilakuin sama generasi sekarang, dan itu sangat menjadi tantangan besar ya bagi generasi-generasi sekarang untuk memperbaiki mungkinnya di masa depan yang akan datang. Cukup berat juga ya Kang tantangannya, semakin zaman kesini semakin berat juga dan berbagai tantangannya. Dan juga medsos juga dapat mengakibatkan dampak negatif juga bagi kalangan muda, tentunya bagi generasi penerus bangsa yang akan mendatang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, apa sih yang memotivasi Akang sehingga Akang bisa aktif di banyak kegiatan seperti mengikuti kegiatan ISLC dan juga lomba LDBI? Yang motivasi saya ya, sebenarnya mungkin for your information dulu ya, fakta menariknya tentang aku. Saya tuh bukan SD tuh orangnya tuh gak selalu mengeksplor, jadi kayak masih introvert gitu waktu SD tuh. Tapi saya tuh udah mulai diajak-ajak sama guru, dipaksa, bukan diajak sih, dipaksa buat ikut lomba ini, lomba itu. Dan SMP saya tuh masuk ke pesantren, dan di pesantren tuh mungkin bisa disebut tertahan ya, bukan ya maksudnya bisa tertahan lah gitu, kayak sulit untuk mengeksplor karena di pesantren kan harus diam juga di pesantren gitu. Tapi alhamdulillah nih di pesantren saya tuh saya juga belajar hard skillnya dan soft skillnya juga bersamaan, jadi gak ada yang sia-sia juga. Nah waktu di SMA saya tuh menyadari sesuatu, aku tuh udah unggul nih di SMA gitu, aku udah kayak, tapi aku tuh gak mau di SMA itu aja gitu, jadi kayak gak mau tertahan juga di SMA itu saja. Jadi aku tuh punya mindset, punya pikiran kayaknya aku harus mencoba eksplor keluar nih, kayak kegiatan-kegiatan itu kan banyak ya, bukan kegiatan yang hanya di internal sekolah saja. Dan aku tuh belum nemuin orang-orang yang belum cukup bertemu dengan banyak orang yang lebih hebat lagi gitu. Jadi kayak rasa penasaran, rasa ingin berkembang, rasa takut tertahan, takut tertinggal, itu yang membuat saya termotivasi untuk berkembang dan mencari banyak kegiatan yang sesuai passion sih tentunya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut banyak kegiatan, itu juga harus sesuai dengan passion kita, karena kalau enggak ya akhirnya mungkin gak akan enjoy ataupun malah terkesan terpaksa gitu. Tidak mudah ya Kang proses Akang agar bisa menjadi sampai seperti saat ini. Gak mudah banget sih, banyak
banyak lika-likunya juga. banyak Iya. sukanya juga ada. Selanjutnya Kang, gimana cara Akang nge-manage waktu antara belajar dan kegiatan-kegiatan sebagai organisator? Mengingat banyaknya pengalaman Akang juga dan aktif di berbagai bidang kegiatan juga. Menarik sih pertanyaannya. Pertama, mungkin menurut aku itu dari diri kita sendiri dulu. Mengapa? Karena kebetulan saya tuh orangnya juga yang ambisius dan akademik gitu. Iya. Bahkan dari SD tuh saya tuh bukan yang organisator, tapi lebih ke yang akademik gitu, kayak ikut olimpiade dan makanannya tuh soal matematika gitu, bukan kayak proker juga kayak gitu, belum mengenal yang kayak gitu. Jadi waktu ke SMA memang tujuan saya tuh kan sebagai pelajar, kita tuh emang tujuannya buat belajar ya. Iya. Dan saya tidak melupakan tujuan itu. Tetapi organisator itu bisa dikatakan sebagai apa ya, opsi, bukan kewajiban tapi opsi. Jadi akademik yang utama, lalu organisator. Tetapi kalau misalnya kita menyatukan hal tersebut, organisasi ditambah akademik, itu berarti kita udah sangat luar biasa gitu. Jadi saya tuh berusaha untuk ingin seperti itu. Jadi nah, caranya mungkin yang pertama itu kita buat to-do list terlebih dahulu. Jadi kayak pakai sistem prioritas nih, mana yang lebih prioritas, mana yang harus dinantikan terlebih dahulu, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Karena itu tuh sangat ngaruh banget ya. Dulu aku belum pakai sistem itu, dan itu tuh benar-benar keteteran gitu, kayak tugas sekolah belum, lomba ini harus dilatih, organisasi harus ditanggung jawab. Terus kayak aduh, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kayak banyak banget Pak tugasnya teh. Karena kenapa aku merasa capek itu karena aku tuh gak mengorganisir itu jadi daftar apa ya, to-do list gitu gak. Yeah. Nah, jadi aku tuh mencoba untuk membuat to-do list, dan akhirnya terasa sih perubahannya tuh sangat berubah, di mana aku tuh merasa lebih tertata, terstruktur gitu. Nah, lalu selanjutnya itu mau gak mau kita tuh harus ada yang dikorbankan. Misal kayak organisasi dan pelajaran itu memang susah untuk diselaraskan, bisa, tapi harus ada yang dikorbankan. Contohnya kita pagi sampai sore kita belajar di sekolah. Misalnya besok ada event dan bulan depan misal ada event, dan itu tuh kan harus ada rapat ya. Kita OSIS biasanya rapat gitu kan. Rapat tuh bisa aja misal sampai sore atau sampai maghrib, dan tapi ketua itu kan, dan mungkin beberapa inti itu biasanya kalau di saya tuh ada sesuatu lagi, misal ada yang perlu dikerjakan lagi, itu bisa sampai jam isya mungkin ya. Nah, pulang ke rumah itu bisa kayak mandi atau cuman mandi sama makan, itu lanjut belajar lagi dan buat mengerjakan tugas untuk 3 hari ke depannya misalnya. Itu sih yang biasa saya lakukan tuh, kalau misalnya ada tugas itu tuh dikoordinir untuk 3 hari ke depannya, bukan hanya untuk besok saja, tapi kayak bisa seminggu, bisa 3 hari, agar lebih santai juga nantinya. Jadi kayak udah gak ada tugas. Dan itu tuh apa yang harus dikorbankan? Tentunya waktu tidur yang harus dikorbankan gitu. Tapi ini mungkin gak bisa, jangan terlalu dicontoh ya untuk hal yang seperti ini, karena waktu tidur juga penting, karena setiap orang juga kan beda-beda. Tapi kalau saya tuh caranya seperti itu mungkin ya. Jadi Kang, tentunya kita juga sebelumnya itu harus menentukan skala prioritasnya dulu. Dan jika sedang belajar, kita fokus dulu di kelas sedang belajar, dan ketika sedang berorganisasi, kita selesaikan apa yang menjadi tugas kita. Tapi menarik nih, Akang sekali mengerjakan tugas bisa itu buat tugas 2-3 hari ke depannya. Jadi Akang juga masih ada waktu luang gitu, soalnya tugas juga udah mulai dikerjain di waktu itu juga. Jadi bisa dialihkan ke organisasi waktunya. Iya, gitu. bisa dipindahkan juga ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, apa pengalaman yang paling berkesan yang menjadi memori terindah bagi Akang selama mengikuti berbagai kegiatan? Kalau ditanya apa yang paling berkesan itu pasti banyak banget ya, gak akan terhitung. Misal contohnya kayak waktu dipanggil saat juara, waktu pengumuman karena aku berhasil gitu, itu sangat memorable banget. Tapi mungkin ada 2 sih, kayak yang tadi disebutin, itu pengalaman SLC aku ke Universitas Indonesia, dan juga pengalaman lomba debat aku ke Provinsi Jawa Barat. Untuk yang SLC itu mungkin sedikit cerita ya. Jadi SLC itu kita tuh dikasih waktu seleksi itu hanya
mungkin 3 minggu, hanya 3 minggu, dan itu tuh disuruh membuat esai dan juga video. Tapi gak tahu ya tahun sekarang, mungkin tahun aku kayak gitu. Nah itu tuh aku tuh mati-matian banget ya buat seleksi itu. Kenapa? Karena aku tuh lagi ada proker 2 proker malahan waktu itu, LDKP, LDKS, dan juga Pilketos, lagi ada proker itu. Dan aku tuh harus menyeimbangkan antara seleksi dan juga proker OSIS. Dan juga tugas itu lagi banyaknya, aku gak tahu kenapa waktu itu aku kayak dikasih tugas tuh banyak banget itu dari sekolah. Nah mungkin bisa dibilang itu perjuangannya tuh kayak pahit banget gitu ya. Tapi setelah kita memetik buahnya, memetik hasilnya, itu tuh jadi sangat berkesan gitu perjuangan yang tadi telah dilalui itu. Dan lebih berkesan lagi karena kita tuh ke Universitas Indonesia ya, universitas nomor 1 di Indonesia, dan juga ketemu orang se-Indonesia dari beda-beda pulau, beda-beda daerah, dan mereka tuh para pemimpin gitu, ketua OSIS dari setiap sekolahnya. Bahkan kita tuh ketemu 2 orang dari sekolah Indonesia di luar negeri, dari Mekah sama Jeddah, yang lolos sebagai suatu ketua OSIS terbaik. Dan di sana kita tuh bertukar pikiran, kayak OSIS di kamu itu gimana, OSIS ini, pokoknya kayak kita tuh sesama ketua OSIS tuh saling bertukar cerita, pengalaman. Dan aku tuh amazed ke mereka karena mereka tuh kayak berprestasi semua, dan itu tuh pengalaman yang gak bisa diganti, dimana kita mendapatkan relasi se-Indonesia bahkan sampai ke Mekah dan Jeddah gitu. Wow, hebat banget ya guys, beri tepuk tangan. Dan buat selanjutnya itu yang LDBI. Nah LDBI itu sangat berkesan sekali ya ke provinsi, karena kalau di kota LDBI di kota Tasikmalaya tahun 2024 itu kita tuh masih pakai sistem prepare motion. Jadi motionnya tuh masih bisa disiapkan beberapa minggu sebelumnya deh. Nah pas ke provinsi Jawa Barat, ternyata kita tuh dikasih mos itu 1 menit sebelum kita mulai tanding gitu. Jadi di sana kita tuh kerasa benar perjuangannya, di mana tim debat aku tuh ada Riza dari SMA 1 sama Andika juga dari SMA 1. Dan kita tuh di sana kayak seperti yang tadi saya bilang, dikasih mosi 1 menit sebelum tanding, dan harus gak boleh bawa kertas, boleh bawa kertas sih boleh, referensi boleh, cuman gak boleh nge-google, dan bener-bener harus ada yang di pikiran kita gitu. Dan itu kan kita gak tahu ya mosinya mau apa. Juga kalau misalnya kita gak tahu kan preparean kita juga takutnya nggak cocok gitu. Nah kita tuh di sana harus diuji untuk berpikir kritis, berpikir spontan, dan mengeluarkan pendapat dari berbagai perspektif, ide-ide, dan itu tuh harus dikeluarkan dengan tegas juga masuk akal gitu. Nah di sana aku tuh sangat berkesan tuh karena aku tuh jadi memiliki pola pikir yang ternyata aku bisa melihat masalah itu dari perspektif ini, bisa melihat masalah itu dari perspektif ini, dan pikiran aku tuh diuji banget untuk berpikir kritis, berpikir spontan, tapi tetap masuk akal juga baik gitu. Jadi kayak perjuangan aku sama teman debat aku untuk saling menguatkan saat kita ada yang stuck gitu di pikiran, atau saat menyusun argumen gitu yang dalam waktu hanya beberapa menit saja gitu. Jadi kayak sangat berkesan banget sih. Intinya beberapa perjuangan Akang pasti sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan sesuatu dan prestasi yang sangat luar biasa itu tentunya. Selanjutnya Kang, gimana perasaan Akang setelah mengikuti kegiatan ISLC dan lomba LDBI, dan apa manfaatnya yang dirasakan? Kalau misalnya buat perasaan aku itu gak bisa dijelasin lagi ya, udah kayak bersyukur banget itu, kayak gak nyangka kayak ternyata aku bisa ya jadi bagian dari 100 ketua OSIS terbaik gitu. Ternyata aku bisa ya tembus ke provinsi. Dan mungkin for your information juga, di SMA 4 itu setelah sekian lama baru aku lagi gitu yang mencetak rekor masuk ke provinsi, dan itu tuh kayak suatu kebanggaan bagi aku juga. Lalu di sana tuh perasaan aku yang lainnya tuh kayak lebih pengen lebih lagi gitu. Jadi kayak karena aku tahu rasanya membanggakan orang lain, jadi aku tuh pengen lebih lagi, sehingga pokoknya senang banget deh pokoknya. Nah untuk manfaatnya tadi yang seperti yang aku bilang tadi, untuk ISLC itu poin utamanya itu materi dan juga relasi, di mana relasi kita tersebar di seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita
suatu saat nih misalnya mau main ke pulau ini, ke pulau Papua nih, di pulau Papua aku udah ada teman gitu, jadi kayak nggak perlu khawatir lagi buat merasa sendiri di sana karena udah ada koneksi, udah ada relasi gitu. Dan juga kita tuh bisa mendapatkan hal baru, materi-materi baru. Dan mungkin ya di ICLC itu kita tuh ke gedung DPR RI dan ketemu banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat luar biasa bagusnya gitu, kayak materi-materi mereka tuh daging semua. Dan bahkan kita tuh visit company ke Paragon Corp di mana aku ketemu CEO yang sangat menginspirasi, dan itu tuh materinya nggak bisa tergantikan oleh uang gitu mungkin ya, kayak soalnya materinya tuh sangat-sangat luar biasa bermanfaat ke akunya. Dan aku tuh nyesel gitu kenapa aku tuh gak ikut ICLC dari kelas 11 gitu, karena saat aku ketua OSIS kelas 11, karena mungkin aku bisa menyampaikan itu dan menerapkan itu di OSIS gitu. Tapi karena aku ikutannya ICLC-nya setelah kelas 12 dimana aku bentar lagi mau lengser, jadi kayak aku tuh gak sempet buat menerapkan itu di kehidupan aku untuk OSIS aku gitu. Jadi kayak ada penyesalan juga. Nah, untuk LDBI itu sangat bermanfaat bagi aku karena melatih aku untuk berpikir kritis dan melatih aku untuk menyadari artinya perjuangan, di mana aku harus lari-larian mencari ruangan sambil mikirin emosi gitu kayak. Dan bahkan aku tuh waktu itu tidur cuman 3 jam mungkin atau 2 jam lupa, karena kita beres LDBI itu malam, dan malamnya tuh aku harus prepare motion buat besok lagi. Bukan prepare motion sih, lebih kayak memprediksi nih apa besok yang mau keluar, karena kan kita gak tahu ya. Jadi tapi kita tuh harus memprediksi peluang apapun yang bakal keluar, dan itu tuh sangat-sangat terasa perjuangannya, sehingga kayak aku tuh realize bahwa sesuatu itu gak bisa didapatkan dengan mudah, tapi kayak butuh perjuangan yang lebih lagi gitu. Pengalaman yang berharga juga ya Kang buat Akang, dan banyak dampak negatif bagi Akang. Betul. Baik Kang, untuk pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan CV Akang terdapat kemampuan berpublic speaking. Nah, ada gak sih tips untuk kita agar bisa berpublic speaking dengan baik dan juga mengurangi rasa nervous ketika berpublic speaking? Oke, ada sih, pasti ada tipsnya dari aku. Nah, Bu, sebelumnya mungkin aku mau cerita dulu. Pertama kali aku public speaking itu kelas 3 SD. Public speaking yang benar-benar public speaking gitu kan. Public speaking kan artinya berbicara di depan publik gitu. Nah, ini tuh aku 3 SD diajak tanpa aku tahu gitu, kayak diajak lomba sajak di acara apa gitu lupa. Nah, aku tuh di gedung kesenian, dan anak kecil umur 3 SD disuruh sajak puisi dengan ekspresi, dengan gerakan di depan orang-orang yang udah kesebut gede, udah SMA mungkin ya, waktu itu kan aku masih kecil, jadi kayak aku bilang, wah ini aku juga sama anak-anak gede gitu. Terus pakai lampu sorot yang hanya nyorot ke aku doang. Di sana aku nangis di panggung gitu, kayak masih demam panggung, karena aku tuh gak punya ekspektasi bahwa lombanya tuh bakal kayak gitu. Jadi kayak aku tetap sajak, cuman aku tuh sambil nangis di panggung tuh. Nah, itu yang namanya demam panggung. Tapi public speaking itu bukan hal yang instan gitu, bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu semalaman. Jadi kita tuh untuk public speaking itu perlu waktu untuk terus dikembangkan. Jadi dengan adanya pengalaman, bahkan first time gitu, itu tuh bisa menjadi sebuah pelajaran. Jadi kayak kemarin aku udah nyobain, aku udah demam panggung, dan besok berarti aku udah biasa gitu. Nah, jadi public speaking itu harus dilatih dengan sering-seringnya kita melakukan public speaking tersebut, karena biar kita tuh terbiasa dan juga semakin tahu gitu bagaimana sih cara public speaking. Dan nervous itu juga akhirnya bisa dikontrol juga oleh kita dengan banyak pengalaman. Jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi, karena public speaking itu bukan yang gimana ya, aku misal udah lama nih gak public speaking, aku tuh besoknya kalau udah lama tuh bisa jadi gagap lagi gitu untuk public speaking tuh. Jadi kayak public speaking tuh kalau bisa ya kita tuh dilatih terus, walaupun itu gak mau disengaja atau gak disengaja, atau misalnya mau fake, mau palsu, misalnya kayak monolog di rumah, pura-pura diundang di rumah gitu, kayak pura-pura jadi pembicara di rumah, itu tuh boleh-boleh aja biar kita tuh public speakingnya makin meningkat. Juga ditambah kosakatanya sih, kayak misal baca, boleh baca novel, boleh baca artikel, itu jadi kosakatanya banyak ke kita. Dan nonton juga
para public speaking lainnya, misal kayak nonton acara inspiratif gitu atau acara podcast juga bisa, biar kosakatanya makin menambah juga, dan kita tuh bisa improve kata-kata kita di depan banyak orang gitu kalau misalnya buku kayak. Gak mudah juga ya kan, terus gak butuh waktu yang sebentar Yes, buat betul. public speaking. Harus konsisten dan bertahan lama juga sih. Iya. Nah kan, Akang kan banyak mengikuti kegiatan, apalagi berorganisasi ya. Apakah Akang merasa pernah ngedown atau jenuh ketika berorganisasi? Jika pernah, gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Pastinya banyak menghadapi berbagai tantangan dan juga masalah. Ada kalanya kita bakal ngerasa down juga gitu. Kalau masalah ngedown dan jenuh itu pasti pernah, mungkin setiap orang juga pasti ya, termasuk saya. Nah, di saat saya tuh dulu pernah terpuruk banget, pernah kayak merasa gagal jadi pemimpin, merasa gak pantas jadi pemimpin, dan kayak merasa ditinggalkan sebagai pemimpin, itu pasti pernah banget gitu. Tapi hal tersebut tuh bisa kita atasi dengan cara kita tuh harus ingat tujuan kita apa di awal. Harus ingat kayak dulu aku memutuskan buat masuk OSIS nih karena ini, dan itu harus menjadi pegangan kuat bagi kita. Dan juga kita tuh harus ingat tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Jadi kayak kalau misalnya kita ngedown, lalu anggota kita gimana gitu, kayak mereka kan berpegang teguh ke kita, mereka sandarannya kita. Jadi kalau misalnya pemimpinnya ngedown, ya berarti anggotanya tuh bakal kehilangan arah mungkin ya, jadi kayak gak ada pegangan di dalam organisasi tersebut. Dan juga hal yang menguatkan itu ya anggota kita sendiri juga. Jadi kayak kita punya anggota tuh kayak mungkin khususnya aku ya di SMA 4 OSIS aku tuh kayak serasa keluarga deh. Kayak misalnya kalau misalnya aku lagi ngedown, mereka tuh kayak jadi semangat aku juga ngelihat mereka tuh, karena ya tadi alasannya kayak kalau misalnya aku pergi, mereka siapa sih yang mimpinnya gitu, kalau kayak gitu. Lalu aku tuh menyadari sesuatu bahwa pemimpin itu tidak lahir sendiri gitu, tapi pemimpin itu dibentuk oleh lingkungannya. Jadi tanpa anggota ya gak akan ada pemimpin gitu. Jadi kayak lingkungan yang suportif juga jadi cara aku buat kembali lagi dari kejenuhan atau dari merasa gagal aku sebagai pemimpin kayak. Dan tentunya ya Kang, support dari anggota ataupun rekan-rekan Akang juga menjadi hal yang terpenting untuk dalam berorganisasi kita. Buat jadi pemimpin emang susah banget ya Kang, tapi lebih susah lagi ketika sudah jadi pemimpinnya. Yes. Banyak tantangannya juga. Jadi harus yang mau jadi pemimpin harus siap juga, karena itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab yang sebenarnya nanti setelah menjabat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Kang, ada gak sih pesan untuk kita yang masih kelas 10 dan kelas 11 supaya bisa lebih semangat dalam berorganisasi? Ada banget nih buat kalian yang kelas 10 dan kelas 11 yang ada di sini. Mungkin pesan dari aku tuh, jangan takut untuk mencoba buat hal yang kalian inginkan gitu. Walaupun kalian misalnya merasa kayaknya aku gak bisa deh, tapi kalian tuh harus nyobain dulu deh. Kalau misalnya itu ada di passion kalian. Misalnya kayak saya tuh sebenarnya nekat ya masuk ICLC itu kayak dulu pas seleksi ICLC itu saya belum gak punya laptop ya, tapi itu tuh membutuhkan laptop, tapi aku tuh jadi minjem ke orang ataupun berusaha sampai malam di sekolah biar laptop itu biar bisa minjem komputer sekolah gitu. Tuh sebuah perjuangan. Jadi gak ada yang gak mungkin buat kita kalau misalnya kita itu berusaha dan juga diiringi doa gitu. Dan kalau misalnya kalian diberi kesempatan ataupun melihat kesempatan, itu tuh jangan ragu buat ngambil. Jangan malah kalah dulu sama pikiran sendiri kayak takut nih, kayak nanti kedepannya aku kalau misalnya gagal takut diketawain sama orang gitu. Kalau misalnya aku udah capek-capek, aku tuh takut kalah dan takut sia-sia gitu. Hilangin dulu pikiran itu, tapi kalian harus ngambil kesempatan itu, karena siapa tahu kesempatan itu cuma buat kalian dan itu tuh hanya ada misalnya cuma sekali seumur hidup dan gak ada lagi gitu. Jadi kayak coba deh pikirin dulu matang-matang kalau ada kesempatan. Kalau misalnya kalian mau tolak itu harus dipikirin matang-matang, jangan sampai kalian nanti nyesel di akhir gitu. Itu sih. Nah, pemirsa, untuk selanjutnya akan ada iklan terlebih dahulu, yaitu penampilan dari Jessica Kusuma Dewi
yang akan membawakan lagu Ramadan Tajalla. Alba pamit undur diri. Pergi ke Dubai beli ragi. Jangan lupa coba rasanya. Untuk pemirsa, sampai jumpa lagi di Ngopas episode selanjutnya. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Bye-bye.